semangat kayak saudara-saudara. Kita ulang sekali lagi ya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Nah gitu dong, sekali lagi berarti boleh. Sebelah sini dulu, sebelah kanan. Shalom. Shalom. Kok masa berubah suaranya? Sebelah kiri, shalom. Shalom. Nah, ada sukacita saudara-saudara. Amin. Hey, kita masih dalam bulan Maret. Tema kita apa saudara-saudara bulan Maret? Coba boleh? Apa tante? Ya boleh, kita coba baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. The mustard seed, atau yang gampangnya adalah biji sesawi saudara-saudara. Oke, Ben boleh. Next. Kita baca ayatnya. Ini sebenarnya ayat sudah berulang kali ya dalam bulan ini kita baca. Tapi kita percaya kalau firman Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita. Walaupun ayatnya sama, pasti ada yang Tuhan mau berikan untuk kita setiap harinya, setiap waktunya. Dan semua karena Tuhan menyayangi kita saudara-saudara. Kita baca bersama ya. Markus 4 ayat 30 sampai 32. Katanya lagi bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Katakan lagi, dapatkah kita membandingkan kerajaan itu, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Kita sudah sering mendengar ayat ini, tapi coba kita fokus kepada yang pertama tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita coba rangkum dari awal nih, dikasih perumpamaan tentang biji sesawi ini seperti kerajaan Allah. Apa sih sebenarnya kerajaan Allah itu saudara-saudara? Ada yang tahu? Apa itu kerajaan Allah yang dimaksudkan di sini? Salpa senyum-senyum kayaknya tahu kak. Apakah kerajaan Allah yang dimaksudkan? Biji sesawi. Perumpamaan. Iya, oke. Kita coba buka satu ayat dulu saudara-saudara. Di Roma 14 ayat 17. Atau boleh yang di Alkitab masing-masing, di gadgetnya masing-masing. Semua punya Alkitab tuh di gadgetnya. Ada yang tidak ada? Kalau tidak ada, kita perlu konseling bersama mungkin saat ini, setelah ini. Ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sudah dapat semua? Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi dari ayat ini disampaikan bahwa kerajaan Allah itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu apa sih kaitannya? Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi itu? Apakah yang dari kita di sini bisa melihat kerajaan Allah secara fisik? Tidak bisa. Nah, ini adalah kata kuncinya. Pada saat ini kita belum bisa melihat kerajaan Allah secara fisik. Gak ada yang kayak suatu istana yang kita bisa lihat, atau suatu apa kalau di sini rumah presiden, istana presiden gitu. Kita belum bisa lihat, bukan secara fisik. Itu kuncinya. Lalu kita masuk dulu ke pembahasan berikutnya. Boleh Ben? Kalau di ayat tadi, pertama-tama itu adalah hal kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
yang ditaburkan. Jadi biji sesawinya ditaburkan. Apa itu ditaburkan? Di sini ada terjemahan dari King James Version itu dipakai sown, atau di Indonesianya plek-pleknya itu adalah ya ditabur. Tapi coba kita cari lagi definisinya apa sih dengan ditabur itu. Dalam Merriam-Webster Dictionary ini tuh dikatakan bahwa ditanam, jadi sebuah benih itu ditanam untuk bertumbuh, untuk suatu pertumbuhan secara khusus dengan caranya disebar. Lalu ada menarik lagi, disebar kepada suatu tanah untuk bertumbuh dan juga diperkenalkan atau dimasukin, dipaparkan ke dalam suatu lingkungan yang telah dipilih. Jadi yang dimaksud dengan ditabur itu adalah benihnya, bijinya disebar kepada suatu lingkungan yang telah dipilih. Kata disebar itu artinya adalah, ini dari Merriam-Webster Dictionary, dipisahkan, separate, dipisahkan kepada beberapa arah gitu. Jadi nggak yang satu gumpalan ditaruh di sini, nggak. Tapi dia disebar, dipisahkan gitu. Lalu apa kaitannya? Ya kan ditabur ya memang begitu. Lalu apa sih hubungannya? Lalu apa maknanya dari kata ditabur yang artinya dipisahkan, disebar? Kita di sini percaya bahwa kita adalah benih-benih yang Tuhan mau untuk di sini bertumbuh, betul? Ya saudara-saudara, agak lemas ya. Kita ini sebagai benih-benih yang dipercayakan Tuhan untuk ditabur di mana kita ditempatkan, saudara. Amin. Di mana kita berada saat ini? Ya, Biro Karawaci. Saat ini sedang berkumpul. Nanti jam 7 kita sudah menyebar lagi ke tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Lalu dalam keseharian, di sekolah kah? Di kampus? Di kantor? Atau bahkan di keluarga kita masing-masing? Tuhan tempatkan itu bukan secara kebetulan. Ada maksud yang mau Tuhan nyatakan oleh kita ditempatkan di tempat itu, saudara. Gak mungkin kan kita tabur benihnya nih di tanah A, yang tumbuh tanah B. Mungkin gak? Gak mungkin. Jadi ketika kita ditaburkan, ditempatkan oleh Tuhan di tempat kita sekarang, ya Tuhan mau kita berdampak di tempat itu, saudara. Tapi dalam artian, nah tadi kan kayak semangat, wah iya enak nih, kan Tuhan memang tempatkan aku di sini, berarti aku harus bertumbuh dan aku akan menghasilkan dampak di sini. Tapi ada tapinya, saudara. Ketika kita sadar bahwa kita memang ditempatkan di sini, kita mau untuk bertumbuh di sini, kita mau menjadi dampak di sini, ada proses yang harus kita lalui. Jadi kalaupun misalkan kita sekarang secara mata batin kita nih, atau yang kita rasa, aduh ini tempat tuh sangat tidak ideal, sangat gak enak buat kita. Tapi ada gak sih biji yang bisa nawar-nawar? Aku maunya di tempat A aja. Gak ada, saudara. Ya kalau ada juga kita takut kali ya, tiba-tiba kita menanam tumbuhan, aku gak mau, aku maunya di sana. Ya kita yang takut kalau misalkan dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita sebagai benih-benihnya Tuhan, ya dimanapun Tuhan tempatkan, percaya Tuhan punya rencana. Jadi biar rencana Tuhan yang digenapi melalui kita, bukan rencananya kita. Kalau benar kita merupakan benih-benih atau biji-bijinya Tuhan dalam muka bumi ini. Next. Lalu tadi kalau kita baca di ayat itu dikatakan ditabur di tanah. Berarti ditabur di dalam suatu media. Gak mungkin kan ya suatu tumbuhan, tanaman, benih yang bisa berkembang tanpa ada medianya. Apakah ada yang menemukan?
Mungkin nanti penemuan berikutnya entah ya gimana caranya. Tapi yang secara umum kita lihat, pasti harus ada suatu media untuk benih itu bisa bertumbuh. Ada yang pernah nanam pohon? Pernah. Pastor nanam pohon di mana? Oke. Tanaman. Ya, di mana Pastor nanam togenya? Kapas. Kapas. Ada medianya kan Pastor? Melalui kapas. Ada yang suka bercocok tanam di sini? Go, Bunda. Nanam apa, Bun? Macam-macam. Macam-macam, contoh, Bun. Bunga. Ditanamnya di mana, Bun? Di media. Medianya apa? Media Instagram. Bisa air, bisa tanah. Ya, berarti ada air, ada tanah. Berarti semuanya benih itu harus ada medianya baru bisa bertumbuh. Ya. Kalau nggak ditabur, ya kita kan nggak bisa berfungsi ya. Apakah biji itu bisa berbuah tanpa ditabur, tanpa ditanam? Tidak. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita hanya mau fokus ke diri kita sendiri, kita nggak mau ditanam, kita nggak mau ditabur, nggak mau berproses, kita nggak akan pernah bisa berdampak. Jadi apa yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan? Di mana Tuhan tempatkan kita? Ayo, mari kita berproses. Ya, kalau dibicarakan kayak enak banget ya, gampang gitu. Oke, berproses. Keadaannya susah, pasti. Tapi kan yang sudah menetapkan itu Tuhan, yang memilih Tuhan. Pasti Tuhan kasih kita kekuatan, saudara. Di dalam terjemahan lain, King James Version itu tanah yang dipakai katanya adalah earth. Artinya earth itu juga bisa dikatakan bumi dan juga dunia. Waktu saya lagi cari-cari tentang ini, saya penasaran kenapa sih kok dipakainya earth gitu ya. Padahal kalau tanah kan banyak yang lain. Kalau yang di perumpamaan tentang 4 tipe tanah itu yang dipakai katanya ground, bukan earth atau bukan soil. Kenapa harus earth? Ada suatu tempat yang spesifik yang disebutkan di sini, yaitu di bumi ini. Ketika Tuhan menetapkan kita untuk ada sekarang di bumi ini, Tuhan mau kita untuk bisa menjadi dampak, saudara-saudara. Dengan apa? Dengan kita mau untuk ditanam, lalu kita bertumbuh. Walaupun akan ada proses yang harus kita lewati sebelum kita bisa bertumbuh. Next. Untuk kita bisa menghasilkan sesuatu, kita perlu ditabur terlebih dahulu. Kita harus disebarkan, kita diperkenalkan atau dimasukin, dipaparkan ke dalam suatu lingkungan yang dipilih. Tentunya pilihan Tuhan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, bukan karena kebetulan, tapi emang Tuhan mau kita ditabur di tempat itu. Yang artinya Tuhan mau kita menjadi sesuatu di tempat itu, menjadi dampak di tempat itu. Lalu kenapa sih harus katanya disebarkan? Emang nggak bisa ditaruh aja, plek gitu? Ya bisa sih, nanam bisa aja ya kita taruh secara spesifik di sini. Tapi kata disebarkan ini tuh, saat saya baca ini, saya teringat dengan yang perumpamaan. Kalau kita ini adalah garam dan terang dunia. Kalau kita bayangin nih saudara-saudara, kita garam segumpelan nih, dituang ke dalam laut. Apakah kita bisa secara maksimal berperan? Enggak, ya udah asin, ngapain lagi kita ditaruh di situ. Tapi ketika garam ini kita taruh secara terpisah-pisah di satu makanan, akan berfungsi secara maksimal. Sama dengan kita, kalau kita nih rame-rame langsung plek satu tempat, ya kita aja yang bisa ngerasain gitu. Tapi apa Tuhan maunya kayak gitu? Ya enggak. Makanya Tuhan secara sengaja menebarkan kita, taruh kita di tempat-tempat yang mungkin secara acak kalau kita lihat sekarang. Tapi pemilihan Tuhan gak pernah kebetulan. Walaupun kita mungkin gak ngerti sekarang.
Kenapa harus ada tempat yang kayak gini, yang gak enak? Ya fungsi kita untuk itu, saudara. Kalau tempatnya sudah enak, apalagi fungsinya kita. Kalau tempatnya sudah damai, apalagi fungsi kita. Tadi kerajaan Allah perihal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau tempatnya sudah penuh dengan kebenaran, sudah penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, untuk apa kita ada di sana? Justru karena kondisinya tidak ideal, tidak ada kebenaran. Bukan tidak ada. Serem banget saya tiba-tiba bilangnya tidak ada kebenaran. Kalau belum sepenuhnya, atau belum adanya damai sejahtera dari Tuhan atau sukacita, ya justru disitulah kita harus berfungsi, saudara. Nah, yang amin-amin hati-hati, berarti ada kondisi tidak ideal yang sebentar lagi akan dialami. Atau sudah? Semangat kita semua ya. Memang fakta ini sangat tidak enak bagi daging kita. Tapi ya Tuhan yang pilih, Tuhan yang mampukan, dan kita pasti bisa. Amin, saudara-saudara? Next, Ben. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi tadi benihnya diapain dulu, saudara-saudara? Ditabur, taburnya di tanah. Lalu yang kedua berakar. Yang ketiga tumbuh. Lalu setelah tumbuh berbuah. Nah, di proses yang pertama ditabur, ini tuh kan baru awal ya, ditabur. Sebelum dia tumbuh, sebelum dia berakar, dia tuh harus pecah. Dia harus mati. Sama seperti kita, saudara. Ketika kita ditempatkan di satu tempat, kita ditaburkan oleh Tuhan di tempat ini, tanpa kita mau menyangkal daging kita mau mematikan kedagingan kita gak akan pernah bisa berakar dan akhirnya bertumbuh, saudara. Ya, mulai tertunduk semua. Ya, makin susah aja ini. Ya, tapi memang itu kenyataannya. Tapi jangan takut, kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang kedua ini ada berakar. Ini seperti yang sudah dibahas juga oleh pastor. Jadi ketika kita sudah ditaburkan, untuk kita bisa kuat, kita harus berakar dulu. Menemukan sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan akhirnya ketika kita sudah kuat berakar, kita bisa bertumbuh. Yang pada akhirnya untuk bisa berbuah dan juga bercabang, menghasilkan sesuatu, memberikan dampak. Next, man. Tumbuh. Dalam King James Version dikatakan tumbuh itu growth, pertumbuhan. Kalau dalam Merriam-Webster Dictionary, artinya itu adalah proses perkembangan yang terjadi secara progresif atau terus-menerus. Jadi pertumbuhan itu bukan kita bilang, oke, aku sudah berakar dan aku sekarang tumbuh instan. Tidak mungkin. Apakah ada di sini ibu-ibu mungkin yang melahirkan tiba-tiba anaknya besar? Tidak. Kaget kita kalau ada tiba-tiba El udah kuliah gitu Kak dalam besok. Cepat banget. Gak mungkin ada yang instan, saudara-saudara. Bahkan mie instan aja butuh proses. Jadi gak ada yang instan. Apalagi pertumbuhan, saudara-saudara. Kita aja dibentuk itu dari satu sel, berkembang lagi, sampai kita sekarang. Anak sekolah, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, semuanya ada tahapnya. Dan yang gak enaknya lagi adalah selama proses pertumbuhan tidak mungkin terjadi semulus itu, selancar itu, tidak mungkin. Anak sekolah, TK, ada ujian kah ibu guru? Ada. Anak TK aja ada ujian, saudara-saudara. Lalu contoh pertumbuhan lain, anak bayi waktu belajar berdiri, belajar jalan. Apakah prosesnya mudah? Enggak. Pastor, BK sering jatuh enggak waktu dulu belajar jalan? Iya. Sering. Dan kita juga akan mengalami itu, saudara-saudara. Pasti. Kalau kita mau bertumbuh. Tapi apakah tidak bertumbuh merupakan suatu pilihan? Ya enggak.
Jadi ketika kita sudah ditaburkan, kita sudah ditanam oleh Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan percayakan, dan kita sudah berakar dalam kepada Tuhan, ya ini saatnya kita untuk bertumbuh. Jadi kalaupun kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, bagi daging kita, hadapi bersama dengan Tuhan, saudara. Amen. Karena pada akhirnya semua akan menguatkan kita untuk kita bisa bertumbuh lebih lagi dan ada buah yang akan dihasilkan. Lalu di sini juga dikatakan artinya perkembangan untuk menuju kepada kedewasaan. Kalau anak-anak tuh dulu biasanya suka bilang, aku mau cepet gede. Supaya apa? Supaya bebas, bisa pergi sama teman. Apakah orang-orang dewasa semudah itu? Tidak. Saat diberikan kebebasan untuk pergi sama teman, artinya ada tanggung jawab juga yang diberikan. Nilai tetap harus bagus, pergaulan yang benar. Lalu sudah mulai memikirkan harus cari kerja, bagaimana untuk bisa berdampak bagi keluarga. Ketika kita mau bertumbuh, artinya kan ada suatu progres yang kita lakukan ya. Bertumbuh itu ke atas kan, nggak mungkin kan bertumbuh tuh jadi menurun usianya dari 9 jadinya ke 8, 7, 6, nggak mungkin. Tapi dari 9 bertumbuh itu ke 10, 11, 12 dan berikutnya. Artinya tantangannya pun akan semakin banyak untuk menuju kepada kedewasaan. Ya. Jadi ketika kita sekarang sedang mengalami semua ini proses pertumbuhan, yang artinya kita juga sedang didewasakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita siap menghasilkan buah. Kalau kita baca di ayat yang tadi, di sini tuh hasilnya adalah pada akhirnya bisa berbuah, bercabang, dan juga burung dapat bernaung. Bercabang dan burung dapat bernaung. Berarti hasilnya dinikmati oleh si pohon atau oleh orang lain? Oleh orang lain, saudara. Jadi kalau kita masih gambarannya adalah aku mau bertumbuh di sini, aku mau menjadi dampak di sini supaya aku diberkati oleh Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan menetapkan kita. Tujuan Tuhan menetapkan kita itu adalah untuk orang lain di sekitar kita merasakan buahnya. Yes. Contoh seperti tadi, kondisi yang kita lihat di lingkungan kita mungkin kurang adanya damai sejahtera di sana. Gak ada sukacita oleh Roh Kudus di sana. Mungkin damai sejahtera dan juga sukacitanya oleh dunia. Tapi ketika kita datang di tempat itu dan tujuan kita bertumbuh menghasilkan dampak adalah untuk orang lain menikmati, mereka juga pada akhirnya bisa merasakan adanya damai sejahtera dari Allah, saudara-saudara. Dan itu melalui kita. Yes. Kalau udah ngeliat hasilnya tuh kayak seneng gitu ya. Wah, ternyata aku bisa. Cuma memang prosesnya ya gak mudah, susah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan proses itu dan kita pada suatu saat nanti menghasilkan buah itu, percaya pasti ada sukacita yang Tuhan kasih gitu. Karena kita ini kan anak-anaknya Tuhan. Kita sebagai anak, kalau misalkan rencana Bapak kita bisa terpenuhi melalui kita, seneng gak saudara-saudara? Seneng. Kayak ada rasa, wah aku bisa nih untuk bisa membanggakan papa, membanggakan mama. Aku bisa sesuai dengan apa yang papa mama mau. Dan itu adalah di dunia ini, gimana kita ke Bapa kita di sorga. Harusnya kita sangat bersukacita kalau kita bisa menjadi dampak yang benar bagi lingkungan kita dimanapun kita ditempatkan. Jadi kalau kita masih berpikir saat ini, aku mau untuk diriku sendiri, kita belajar bahwa kita ditempatkan bukan hanya untuk diri kita,
tapi untuk orang lain. Karena diri kita sudah diurus sama Tuhan. Lebih enakan diurus Tuhan atau diurus diri sendiri? Gak ada yang jawab. Ragu-ragu. Enakan diurus oleh Tuhan atau diri sendiri? Tuhan lah jelas saudara ya. Kalau diri sendiri ya kita aja gak tahu apa yang besok bakal terjadi. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan sudah rancangkan kita bahkan sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Amen. Ya kita pasti aman dalam tangannya Tuhan saudara. Lalu di sini tuh ada hal kecil menjadi hal yang besar. Biji sesawi itu sangat kecil kan saudara. Tapi ketika dia sudah berbuah menjadi hal yang besar. Jangan pernah menyepelekan hal kecil. Kenapa? Karena hal kecil itu pasti akan menjadi hal yang besar. Entah hal kecil yang baik, entah hal kecil yang buruk, semua pasti akan menjadi hal yang besar. Jadi pastikan, mari kita belajar bersama-sama hal kecil apa yang mau kita tanam. Hal kecil apa yang mau kita ambil, yang mau kita buat. Karena semuanya akan menjadi hal yang besar. Kalau saat ini kita mau mengambil langkah-langkah kecil kita untuk berjalan menjadi saksi Kristus, percayalah Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Ya enggak juga artinya kita harus pergi kemana-mana, ke luar negeri, ke pelosok-pelosok. Iya, boleh kalau emang Tuhan utus. Tapi enggak harus sampai segitunya. Kita bisa mulai dari yang kecil. Coba praktek. Sudah salam kanan kiri belum? Sudah. 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 Ya, coba salam lagi. Tanyakan apa kabar? Ke belakang boleh, itu morde sendiri. Morde. Wow. Mas. Semua hal bisa dimulai dari yang kecil-kecil saudara. Amen. Waktu itu di Komsel, sedikit share sekalian ya saudara-saudara ya. Waktu di Komsel KGC, Kak Indah pernah share kalau saat kita memberikan salam, senyum kepada yang ada di sini, itu memberikan dampak yang gede ternyata saudara. Dan memang kalau dilihat-lihat, ya sih kita kurang kayaknya ya. Ada beberapa anak muda biasalah kayak gitu ya. Kalau udah asik, ya asik sendiri aja terus. Ya tapi ini bukan menjadi suatu alasan ya kan anak muda emang gitu. Ya enggak. Kita sudah mendapatkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu merupakan pedang bermata dua. Bukan cuma untuk menunjukkan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri juga. Bisa semua tuh dimulai dari hal-hal kecil. Amen. Dan yang berikutnya, hal yang tidak terlihat akan menjadi hal yang terlihat. Benih waktu dimasukkan ke dalam tanah, apakah terlihat? Tidak. Bahkan kalau yang gak nanam atau gak lihat ya dia juga gak akan tahu dia ada di situ. Tapi ketika dia sudah bertumbuh, ya dia akan terlihat. Jadi bagi kita sekarang, apapun proses yang sedang kita alami yang gak terlihat oleh orang lain, ya tekun saja di situ. Karena ada hal yang akan terlihat nantinya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita proses dalam hal yang tidak terlihat. Kalau saat ini kita sedang bergumul untuk bisa memberikan kedamaian sejahtera, membawa sukacita di tempat kita ditempatkan, dan itu tidak dilihat oleh orang lain, ya tetap saja lakukan itu dengan konsisten. Karena tujuannya bukan untuk menyenangkan mereka, tujuannya untuk Tuhan. Tuhan tetap lihat kita, dan bukti nyatanya akan tetap dirasakan oleh mereka suatu saat nanti, saat Tuhan memang sudah menetapkan ini waktunya. Tapi selama itu yang perlu kita lakukan adalah konsisten, tetap lakukan. Seperti biji sesawi itu, ketika dia sudah ditaburkan, dia berakar, gak ada yang lihat. Tapi ketika dia terus mendalam, berakar ketemu sumbernya,
suatu saat dia akan tumbuh ke atas, dan disitulah dia akan dilihat. Ini kita tidak ambil sisi ekstrim ya, maksudnya bukan berarti ya aku mau kayak gini, aku mau berproses supaya aku dilihat, bukan. Tapi Tuhan yang dilihat melalui kita, saudara, melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita hasilkan. Dan proses internal itu akan menghasilkan output yang eksternal. Hal yang internal akan menghasilkan suatu output yang eksternal. Contoh, proses pertobatan, metanoia, pastor, itu perubahan pola pikir. Itu terjadi secara internal, saudara. Internal, di dalam kita nih, di dalam pola pikir kita. Adakah pola pikir kita yang di luar? Tidak ada kan? Pola pikir kita semuanya adanya di dalam. Kalau di luar saya bingung, kayak di kartun-kartun gitu ya, bisa muter-muter. Jadi semua itu adanya di dalam, internal. Tapi apakah hasilnya hanya di internal? Tidak. Hasilnya eksternal. Terlihat dari apa? Dari perubahan kita berperilaku, dari perubahan cara kita memberikan respon kepada orang lain, respon kita dalam berkata-kata. Semua akan terjadi secara eksternal. Ketika proses internalnya sudah jalan, sudah selesai, sudah beres, itu akan ada output eksternalnya. Jadi hati-hati juga apa yang mau kita proses secara internal, saudara. Apakah kita terus mau menaruh dendam dalam hati kita? Kalau kita proses internalnya adalah kita terus menaruh dendam, output eksternalnya adalah balas dendam. Apakah menjadi berkat? Tidak. Dan apakah itu bisa dikatakan anak-anak Tuhan? Tak tunduk semua. Saya juga tiba-tiba kok seram. Ya tapi kalau sebagai anak Tuhan kita nggak gitu kan, saudara-saudara ya. Jadi pastikan apa yang kita proses secara internal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Supaya ketika kita menghasilkan sesuatu, eksternalnya itu adalah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aksi nyata kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Next. Buah. 3 kategori buah yang asli. Yang pertama adalah bisa dilihat. Kedua, ketiga, dirasa. Bisa dilihat, bisa dipegang, dan bisa dirasa. Ini adalah kategori buah yang asli. Jadi kita cek sekarang. Ya kita percaya bahwa kita semua sudah ditanamkan oleh Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan percayakan. Kita sudah berproses dan kita sudah bertumbuh. Pasti tidak mungkin tidak. Dan kita menghasilkan sesuatu. Apakah ada di sini yang di sekitar tidak memberikan dampak sama sekali? Tidak mungkin ya. Kita ngelihat orang aja bisa berdampak ke diri kita. Contoh, misalkan lihat Kak Indah tuh fashionnya bagus banget, terus berdampak nih, jadi keren nih kayak gini kayaknya. Itu memberikan dampak hanya dengan melihat. Jadi pastikan apa dampak yang mau kita berikan kepada orang sekitar kita. Karena semuanya pasti memiliki dampak. Hanya tinggal negatif atau positif, sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ya, kita sama-sama renungkan. Apa buah yang sudah kita hasilkan, saudara-saudara? Apakah buah itu asli bisa dilihat oleh orang? Kalau sudah bisa dilihat oleh orang, cek lagi. Apakah orang itu bisa menjangkau buah yang kita hasilkan? Dan kalau kita merasa dua ini sudah ke checklist, iya bisa kok dilihat, bisa kok dia ngobrol sama aku, bisa dipegang. Dan yang ketiga, bisa nggak dia merasakan buah itu? Karena cuma dilihat dan dipegang itu nggak cukup. Kalau dia belum merasakan, kalau kita belum merasakan. Jadi kita ini sebagai biji sesawi itu yang merupakan perumpamaan daripada kerajaan Allah yang isinya adalah kebenaran. Apa yang kedua? Kebenaran
damai sejahtera dan sukacita. Puasa. Puasa. Oke, Ustaz. Nah, kalau itu semua ada di kita, apakah orang sekitar kita bisa merasakan itu? Gak cukup, misalkan kita dikenal di dalam sekolah. Iya, anaknya ini periang kok. Dilihat periang. Gak cukup. Atau dia dipegang. Gak cukup sampai, iya, aku bisa sih ngobrol sama dia. Gak cukup, saudara. Lalu sampai ke tahap yang mana? Sampai kepada tahap, aku kalau ngobrol sama dia, aku rasanya sukacita ya. Kayak dia ini beda loh dari yang lain. Kita harus sampai kepada tahap yang itu, saudara-saudara. Jadi standar kita bukan lagi standar dunia. Bukan hanya sebagai buah yang artificial yang kita suka lihat. Banyak kan sekarang ya artificial ya, mainan anak-anak. Ini bunga pastor gak bisa dimakan. Iya, artificial. Ya ini artificial nih, plastik yang kayak gini-gini, gak asli. Jadi dia cuma bisa dilihat, dipegang. Kalau bunga kan harusnya wangi ya. Rasain juga. Pastor mau? Boleh. Aku tidak. Ya ini gak bisa dirasain, gak enak. Gak ada wanginya. Debu mungkin ada. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menghasilkan buah yang asli, yang kita benar-benar bisa dilihat, dipegang, dan juga dirasakan. Supaya apa? Pada akhirnya bukan ke kita, supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan, saudara-saudara. Amin. Jadi hasilnya kerajaan Allah ini kan seumpama biji sesawi, yang setelah melalui proses semua tadi, ditaburkan, dia ditanam, dia mati, berakar, lalu dia bertumbuh, dan terus melalui kita, akhirnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh sekitar kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, situasi apapun kita diperhadapkan, lingkungan apapun kita. Karena kita ini duta kerajaan Allah, saudara. Siapa yang percaya kita duta kerajaan Allah? Amin, lumayan ya, sekitar 50% adalah. Siapa yang yakin bahwa kita ini adalah duta kerajaan Allah, saudara? Amin. Sebagai duta itu kan harus mewakili ya, artinya harus sama. Yang bilang amin, semua tadi kayaknya. Semangat, tugas kita berat, saudara-saudara. Yes. Yang artinya kita harus sama seperti kerajaan Allah. Terus muncul dalam pikiran, kita kan masih tinggal dalam daging ya, gimana caranya? Emang bisa? Bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang mampukan kita. Kan Tuhan yang sudah pilih kita. Tuhan aja ciptain dunia kok. Masa ya kita nggak percaya kalau Tuhan yang mampukan kita? Jadi walaupun nanti prosesnya tidak akan mudah, ditekankan sekali lagi, tidak akan mudah, tapi bersama Tuhan kita bisa, saudara. Amin. Yang kita perlu lakukan adalah terus berproses bersama dengan Tuhan. Satu ayat penutup di Kolose 3 ayat 23. Ya, boleh dibuka Alkitab masing-masing. Oh, sudah ada. Kita baca sama-sama ya. 1, 2. Sudah? 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti berkenan dan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena manusia pasti mengecewakan. Hal yang pasti. Jadi kalau kita dalam berproses, pertumbuhan kan ada prosesnya tuh, gak mungkin mudah. Pasti akan ada banyak tantangan. Dan itu pasti tantangannya oleh sekitar kita. Yang gak mungkin kan ya, kita berprosesnya di sini nih, kita ketemu oleh orang-orangnya A, B, C, D.
Tapi ini prosesnya oleh yang di tempat D, oleh Z, F, kan nggak mungkin. Jadi di mana kita ada di sini, ya kita akan diproses di sini juga. Orang-orang yang akan saling memproses kita di sini. Jadi kalau orang sekitar kita mengecewakan, iya pasti normal. Justru kalau enggak aneh. Berarti artinya nggak ada singgungan, nggak ada gesekan, nggak ada saling mendewasakan. Tapi kalau kita stuck kepada hal ini, kita cuma melakukan ya untuk manusia, nggak akan pernah jadi kita, saudara. Nggak akan kita pernah bisa menjadi buah yang benar, menghasilkan buah yang benar. Karena kita pasti akan berhenti untuk bertumbuh. Kita milih untuk stop aja deh, capek. Karena semuanya mengecewakan. Dan itu manusiawi sih. Kalau kita udah berusaha melakukan yang terbaik, tapi ternyata dikecewakan, normal respon manusia adalah untuk mundur. Contoh. Aduh. Contoh-contoh, misalkan dalam suatu anak muda kan ya. Jadi dalam suatu hubungan misalkan, terserah dia hubungan pertemanan, pacaran, sahabat, orang tua dengan anak, dalam suatu hubungan apapun itu, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata orangnya itu mengecewakan kita, kan gak enak banget ya. Yang aku pernah merasakan ya. Gimana Pastor? Coba contohin Pastor. Kayak gitu. Jadi waktu kita sudah melakukan yang terbaik tapi ada yang mengecewakan kita, gak enak banget dan pasti responnya adalah mundur. Tapi itu hanya terjadi kalau kita fokusnya kepada melakukan sesuatu untuk manusia. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, mau dunia mengecewakan seperti apapun, kita tahu kita memang bukan melakukan ini untuk mereka, untuk dunia, tapi untuk Tuhan kita. Kita percaya melakukan yang terbaik. Dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Jadi ini seperti ada timbal balik. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Dan motivasi kita itu seperti untuk Tuhan lakukannya. Jadi bukan artinya kita yang mampu sendiri tanpa Tuhan. Ya enggak mungkin. Tapi kita melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memampukan kita dan akan terus memampukan kita. Jadi semangat saudara-saudara. Kita terus berproses. Kita ditabur di tempat yang Tuhan sudah percayakan. Jadi apapun yang dihadapi mungkin kelihatan tidak ideal, tapi ya Tuhan percaya kita di sini. Jadi pasti ada rencana yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Kita terus berakar kepada sumbernya, Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bertumbuh, menghasilkan buah yang dalam prosesnya tidak mungkin mudah, tapi bisa bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah berbuah, pastikan buah kita, buah yang asli, buah yang bisa dilihat, dipegang, dan juga dirasakan oleh orang lain. Jadi sukacita kita, damai sejahtera kita, itu bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Oke, terima kasih. Pastor? Terima kasih Iren. Saudara beri tepuk tangan dong. Ya. Saya coba tambahkan sedikit saja, semoga Anda tidak. Semoga Anda tidak bosan. Tadi ada kalimat yang menarik sekali untuk saya coba bawa kepada saudara lagi. Tadi tentang gesekan. Ya. Dan tadi disampaikan bahwa jangan pernah kecewa dengan gesekan. Dan saudara harus tahu satu hal pasti. Ini tujuan saya bicara ini adalah saya mau mengingatkan kita bahwa gesekan yang benar itu gesekan yang terjadi di gereja lokal. Anda tidak akan mungkin bertumbuh kalau Anda suka pindah-pindah gereja, tak bisa. Hari ini Anda di sini, 2 minggu lagi pindah di gereja sono, tidak akan pernah terjadi gesekan. Kalau nggak percaya coba lihat, orang baru kalau datang ke satu gereja, kan selalu disambut dengan baik, wah halo, puji Tuhan kan. Begitu kan setiap kali orang baru. Coba kalau dia sudah tinggal lama, 1, 2 bulan, 3 bulan, mulai ketemu nih aslinya, oh ternyata ini begini, bergeseklah di situ. Saudara, pertumbuhan kerohanian
tadi Iren sudah sampaikan bahwa dimanapun kita disebarkan oleh Tuhan, disitulah tempat dimana kita akan bertumbuh. Ya. Nggak mungkin hari ini Anda ada di satu tempat atau satu bunga ditaruh di satu tempat, besok pindah ke rumah lain, besok cabut pindah ke tempat lain, bertumbuh nggak kira-kira? Dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Yang saya ingin tambahkan adalah gereja lokal itu adalah tempat yang terbaik di mana kerohanianmu itu digesek dan kemudian akan bertumbuh. Saudara, Anda kalau suka pindah gereja nggak bakal bertumbuh karena satu dengan lain tidak pernah kenal, betul kan? Untuk orang yang pertama kali hadir, kita malah tahu dia ada yang nggak beres. Tapi begitu lama-lama mulai ketahuan, oh ternyata orangnya begini. Nah disinilah fungsi kalau sesama orang gereja lokal akan ditegur, lu jangan begitu, lu jangan suka telat. Kira-kira begitu ya. Gesekannya di situ. Nah seperti tadi Iren sampaikan, jangan pernah takut dengan gesekan. Alkitab sendiri mengatakan bahwa besi menajamkan dan manusia menajamkan sesamanya. Justru gesekan itu harus ada, saudara. Kalau gesekan itu tidak ada, mana kita tahu kita bertumbuh. Betul kan? Dan satu lagi yang ingin saya tekankan yang tadi sudah disampaikan oleh Iren. Pada saat Anda ditabur dan sedang bertumbuh ke bawah, nobody see. Tidak ada orang yang melihat pertumbuhan kerohanianmu yang ke dalam. Saudara, pohon itu pas akarnya bertumbuh ke bawah itu perlu waktu nggak? Perlu. Makanya misalnya pohon mangga baru sekitar 15 tahun baru orang bisa menerima hasilnya. Pada saat dia tumbuh ke dalam, kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Demikian halnya dengan kerohanianmu. Makanya tadi kalimat yang ditekankan oleh Iren adalah konsisten. Itu yang paling sulit, saudara. Kadang-kadang kita melayani satu tempat rasanya bergesekan, kok aku nggak dihargai, langsung kayaknya tempat ini nggak cocok. Tunggu dulu. Bukan tempatnya yang nggak cocok, kamu aja yang tidak mengerti apa itu proses. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat mengalami hal-hal yang tidak enak, bergesekan, dan dalam hati saya mau ambil keputusan A. Tapi saya berdoa dulu, Tuhan, apakah ini keputusan yang terbaik? Tidak ada jawaban sih. Tanya begitu nggak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan bilang, lu udah tua kok masih tanya yang begituan, sudah jelas-jelas. Kamu harus siap dengan yang beginian. Berapa lama kemudian orang yang saya pikir orang yang bikin kesel ini kontak, ketemuan yuk. Dan pada saat ketemuan, saya seolah-olah mendapat suara Tuhan. Kamu aja terlalu baper. Begitu saudara. Jadi apa yang disampaikan tadi coba dicerna baik-baik. Semua orang percaya mengalami yang namanya proses. Anda tidak akan pernah bisa lari dari proses Tuhan. Ya saudara. Apalagi ada keinginan mau lari dari rencana Tuhan. Jangan coba-coba. Berkali-kali kan saya sudah kasih tahu, Yunus merasa punya kehendak bebas dan mau lari dari Niniwe ke Tarsus. Sudah tahu ceritanya kan? Tengah jalan dia atas kapal, Tuhan kirim ombak besar, hantam itu kapal sampai hampir hancur. Akhirnya kedapatan ini semua penyebabnya adalah si Yunus. Begitu dilempar ke dalam laut langsung tenang. Ini gambaran yang sederhana. Kalau Anda saat ini merasa guncangan hebat dalam keluarga, dalam keuangan, di dalam mungkin studi dan pekerjaan, rasanya kok sudah berdoa kok tidak ada pertolongan Tuhan. Mungkin Anda perlu coba koreksi dan mulai cek, gue ini sedang lari dari rencana Tuhan atau tidak. Saya rasa itu adalah hal yang pertama yang harus kita koreksi, saudara. Jangan buru-buru salahin si A, salahin pendetanya, salahin gerejanya, salahin musiknya yang nggak nyaman, nggak enak, atau salahin siapapun. Mulai cek diri kita sendiri. Ingat saudara, hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Dan tadi si Iren sudah sampaikan bahwa biji sesawi itu siapa? Itu kita. Dan kita ini punya tujuan hidup. Ya saudara, tujuan hidup itu bukan Anda yang menentukan, bukan. Tuhan yang sudah tentukan.
Ya saudara ya, mungkin Tuhan kasih Anda skill di dalam ahli komputer misalnya. Dan jangan berpikir bahwa kehidupanku ini hanya untuk jadi ahli komputer. Jangan pernah lupa saudara, bunga, pohon, buah itu selalu untuk dinikmati orang lain. Ya Iren ya, jangan pernah lupa tambahkan itu. Buah itu bukan dinikmati oleh pohonnya. Buah itu selalu dinikmati oleh orang yang lewat di situ. Pada saat musimnya tentu saja ya kan. Nah, saudara, apapun yang Anda kerjakan hari ini, kalau belum ada hasilnya, konsisten terus. Dalam pengertian kalau hari ini Anda belum merasa saya kok belum berpengaruh yang lebih hebat, nggak usah mikir itunya. Hari ini mari terus gali ke dalam, bangun terus ke dalam. Pastikan akar kita bertemu dengan Tuhan. Pastikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu benar, saudara. Ya, jangan pernah ada hari yang lewat tanpa engkau berdoa mencari firman Tuhan, berdoa cari firman Tuhan dan minta Roh Kudus tolong kita untuk bisa melakukan firman. Cuma itu kekuatan kita, saudara. Kekuatanmu hari ini bukan karena Anda punya uang. Kekuatanmu hari ini bukan karena punya deposit. Anda kekuatan hari ini bukan karena kenal sama orang hebat, tidak. Kekuatan kita hari ini karena kita punya Tuhan. Itu saja, saudara. Dan ini akan menolong kita untuk sampai kepada rencana Tuhan. Amin kan? Sekali lagi terima kasih ya Iren ya untuk sharingnya. Tuhan memberkati. Saya berikan kepada Alphonse. Mari pemain musik silakan ke depan.